Jadi saya mohon agar kamu menolong mereka sekali lagi untuk melanjutkan perjalanan, sebab hal itu berkenan kepada Allah. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-32 di dalam serial pembahasan Kitab Galatia dengan tema Berbagi dan Berbuat Baik. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Galatia 6 ayat 6 dan ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hendaklah setiap anggota jemaat yang menerima pengajaran firman Allah membagikan sebagian dari penghasilannya kepada orang yang bertugas mengajar kita. Oleh sebab itu, setiap ada kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudari seiman. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Galatia 6, ayat 6 dan ayat 10. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kita akan ingat bahwa buah roh dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mencakup kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita melihat di dalam pelajaran kita sebelumnya Galatia 6 ayat 1 sampai 5 bahwa karunia semacam itu memampukan kita untuk mengembalikan mereka yang terhilang dalam suatu kesalahan. Melakukannya dengan semangat kelemah lembutan. Dengan demikian, saling menanggung beban, memenuhi hukum Kristus, memikul beban orang lain lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan rohani mereka. Saatnya kita melanjutkan studi refleksi Biblika di Galatia 6. Kita menemukan bahwa itu juga mencakup pemenuhan kebutuhan fisik. Dalam ayat 6, Paulus memerintahkan kita untuk, yang pertama kita melihat berbagi dengan mereka yang mengajar. Berbagi dalam dukungan keuangan ataupun dukungan finansial. Ini adalah pemahaman yang paling umum dari bagian ini. Mereka yang mengajar dan berkhotbah dapat didukung untuk pekerjaan mereka. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu masuk ke suatu kota dan orang-orang di situ menyambut kamu dengan baik, tinggallah dengan keluarga yang menerima kamu sampai kamu pergi meninggalkan kota itu. Janganlah berpindah-pindah. Lukas 10 ayat ke-7. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Rasul Paulus, nah dengan prinsip yang sama, Allah juga menetapkan bahwa kami yang bekerja memberitakan kabar baik berhak menerima nafkah hidup dari pelayanan ini. 1 Korintus 9 ayat 14. Seperti yang dilakukan oleh berbagai gereja, pada waktu itu saya menerima bantuan dana dari jemaat-jemaat lain. Saya berharap tidak ada yang menganggap saya merampok dari mereka untuk bisa melayani kalian. Selama bersama kalian, ketika saya mengalami kekurangan, saya tidak membebani siapapun di antara kalian, karena beberapa saudara seiman dari Makedonia datang untuk mencukupi keperluan saya. Dalam segala hal, saya menjaga diri supaya tidak menjadi beban bagi kalian, dan saya akan terus bersikap seperti itu. 2 Korintus 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Seperti yang direkomendasikan oleh Yohanes, Gaius yang terkasih, kamu sudah menunjukkan kesetiaan melalui semua bantuanmu kepada saudara-saudara seiman kita. Walaupun kamu tidak mengenal mereka,
Orang-orang itu sudah bersaksi di hadapan jemaat tentang bagaimana kamu mengasihi mereka. Jadi saya mohon agar kamu menolong mereka sekali lagi untuk melanjutkan perjalanan, sebab hal itu berkenan kepada Allah. Mereka pergi untuk melayani Kristus tanpa menerima bantuan apapun dari orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu sudah sepantasnya kita menolong mereka. Dengan demikian, kita turut ambil bagian dalam pekerjaan mereka mengajarkan ajaran benar. 3 Yohanes ayat 5-8. Kita tidak perlu ragu untuk mendukung mereka yang layak didukung. Mereka yang dekat dan jauh seperti yang dilakukan orang Filipi terhadap Paulus. Dapat dibaca di dalam Filipi 4 ayat 15-16. Baik sekarang maupun di masa depan, seperti yang dilakukan orang Filipi terhadap Paulus di dalam Filipi 1 ayat 3-5, Filipi 4 ayat 14 dan 18. Baik sebagai individu atau sebagai jemaat, kita dapat mendukung mereka yang mengajar. Yang berikutnya adalah berbagi dalam berkat rohani. Ini adalah pemahaman lain dari bagian ini. Mereka yang berkhotbah berbagi berkat rohani, sama seperti orang-orang dari Yerusalem berbagi hal-hal rohani dengan bangsa-bangsa lain. Dapat dibaca di dalam Roma 15 ayat 26-27. Sama seperti Paulus berbagi berkat rohani dengan jemaat Korintus. Jadi kalau kami sudah menanam bibit rohani di antara kalian, wajarlah jika kami mendapatkan keperluan jasmani dari kalian. 1 Korintus 9 ayat 11. Kita harus memastikan bahwa kita berbagi dalam berkat-berkat itu dengan partisipasi penuh dalam Injil Kristus. Saudara-saudari, sekarang saya ingin mengingatkan tentang kabar baik yang sudah saya beritakan kepada kalian. Kabar itulah yang sudah kalian terima dan yang sampai sekarang masih terus kalian pertahankan. Melalui berita yang saya sampaikan itulah kalian diselamatkan. Asalkan kamu semua terus meyakininya dengan teguh. Kalau tidak, percuma saja dahulu kamu percaya. 1 Korintus 15 ayat 1-2. Dengan menerapkan kebenaran dan prinsipnya dalam kehidupan kita, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu bagaimana? Apakah kamu pengganti Nabi Elia yang dinubuatkan itu? Yohanes menjawab, bukan. Mereka bertanya lagi, apakah kamu nabi yang sudah dinubuatkan untuk menggantikan Musa? Dia menjawab, bukan. Yohanes 1 ayat 21. Tentu kita harus berbagi sepenuhnya dalam berkat-berkat firman yang diajarkan kepada kita. Tidak terlalu penting apakah Paulus bermaksud mendukung para pengkhotbah atau berpartisipasi dalam apa yang mereka ajarkan. Keduanya benar dan layak untuk kita pertimbangkan. Kita menyimpan ayat 7-9 untuk pelajaran refleksi di episode selanjutnya di hari besok. Mari kita membahas lanjutannya ke ayat yang ke-10, yaitu berlaku baik kepada semua orang. Kita memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada semua orang, bagi mereka yang membutuhkan. Bahkan musuh sekalipun kita berbuat baik kepada mereka. Kita memiliki kesempatan, peluang ditentukan oleh keadaan dan kemampuan. Kesempatan mungkin tidak terduga, misalnya orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 33. Kesempatan dapat dicari. Jangan ada seorang pun dari kalian yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berusahalah untuk selalu berbuat baik kepada saudara-saudari seiman dan semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Hari ini kita memiliki banyak kesempatan di lingkungan kita dan di seluruh dunia menjadi lebih mudah melalui internet. Ada banyak amal yang melaluinya kita dapat melakukan banyak kebaikan. Apakah kita berhati-hati dalam memelihara perbuatan baik, atau justru kita melupakannya? Yang berikutnya, terutama untuk saudara-saudara seiman, kita memiliki tugas khusus untuk saudara-saudari kita di dalam Kristus, ataupun rumah tangga iman kita, karena mereka adalah keluarga sejati kita menurut Matius 12 ayat 46-50.
Kebaikan kepada mereka adalah kebaikan kepada Kristus. Matius 25 ayat 34-40. Mengasihi mereka adalah indikasi dari pertobatan sejati. 1 Yohanes 3 ayat 14-15. Saat kita memiliki kesempatan, sekali lagi, kesempatan ditentukan oleh keadaan dan kemampuan. Kita diberi kesempatan mingguan berdasarkan kemampuan. Hendaklah kalian masing-masing memberi dengan sukarela, bukan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. 2 Korintus 9 ayat 7. Yang mempersiapkan kita untuk peluang masa depan yang muncul. Itu sebabnya saya mendorong ketiga saudara tadi mendahului kami. Mereka akan membantu kalian menyiapkan dana yang sudah kalian janjikan, supaya sumbangan itu siap pada waktu kami tiba. Dengan begitu, dana dari kalian akan benar-benar dianggap sebagai pemberian sukarela dan bukan paksaan. 2 Korintus 9 ayat 5. Hari ini kita memiliki banyak kesempatan untuk mendukung para pengkhotbah Injil, baik penginjil lokal dan asing, untuk membantu orang Kristen yang membutuhkan, baik itu ada di lokal ataupun di tempat yang asing. Gereja lokal dirancang untuk membantu saudara-saudari yang membutuhkan dengan beberapa alasan. Apabila seorang anggota jemaat memiliki kerabat yang sudah menjadi janda, hendaklah dia mencukupi kebutuhan kerabatnya itu supaya tidak menambah beban jemaat, sehingga jemaat bisa mengurus para janda lain yang sudah tidak punya keluarga. 1 Timotius 5 ayat 16. Apakah kita berhati-hati untuk mengingat orang miskin, terutama saudara-saudari kita di dalam Kristus? Sebagai kesimpulan, tentu saja ada lebih banyak untuk berbuat baik daripada memenuhi kebutuhan fisik. Kebutuhan rohani juga harus terpenuhi. Disitulah Injil Kristus unggul, yang merupakan pekerjaan utama gereja adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Namun orang Kristen yang diberkati secara materi dapat dengan mudah menjadi pelupa. Apabila jika kita hidup di negara dengan kelimpahan materi, itulah sebabnya Paulus menulis kepada Timotius untuk menagih mereka yang kaya, menjadi kaya dalam perbuatan baik. 1 Timotius 6 ayat 16-18. Dan perhatikan bahwa berbuat baik adalah salah satu cara kita menabur dalam roh dan mengumpulkan harta di surga. Jualah semua harta bendamu dan sumbangkanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Dengan begitu kamu mengumpulkan bagi dirimu harta kekayaan yang tidak bisa lapuk, yaitu harta surgawi yang tidak akan pernah habis. Di sana hartamu aman, karena pencuri tidak bisa mencurinya, dan nyengat tidak bisa merusaknya. Kumpulkanlah harta di surga. Lukas 12 ayat 33. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita rajin berbagi dan berbuat baik kepada semua orang. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita menjalankan kehidupan sharing life, berbagi, hidup berbagi, dan berbagi untuk hidup, dan terus berbuat baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian, kita senantiasa menjadi umat Tuhan yang diberkati. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekaliannya. Shalom.